Halo. Dari setting ya, persiapkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, apa kabarnya? Oke. Nah, ketika Ibu bertanya kabar, pengen semuanya kompak kan, jadi kurang kompak pas ketika Ibu nanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Oke. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya, Anin dipersiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Aiman, kalau Ibu absen nanti jawabnya hadir ya. Aldo, Amelia, Anindi, Arif, Dian, oke Dian, Ervareta, Gina, Gilbran, oke, Ika, M. Fadla, Muhammad Hairul Azam, oh ya, Muhammad Aditya, Muhammad Irzi, Nadia, Noval, hadir. Nur Afifah, Reza, oh mana nggak kelihatan, oh ini Reza ada, Riswanto, Salama, Firel, oh iya Firel, Zagat, Safaira. Ada yang belum terabsen? Ada semuanya ya. Alhamdulillah semuanya juga hadir. Hari ini tidak ada yang sakit. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu juga ingin dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita benyanyi dulu, yaitu lagu wajib nasional, yaitu Sabang dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menjambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung
airku, airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran juga, Ibu pengen kalian cek kerapihan terlebih dahulu. Silakan bajunya dirapihkan, terus di kolong mejanya ada sampah atau tidak di sekitarnya. Tidak ada, bersih? Bersih, oke. Itu di kolong meja Adit, ada nggak? Oh, nggak ada, bersih. Oke. Oke, sebelum pembelajaran juga, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, Ibu minta kalian tidak membuka laptop sebelum Ibu perintahkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian perhatikan terlebih dahulu. Terus HP-nya juga sama, nanti sebelum Ibu perintahkan, Ibu harapkan kalian tidak dimainkan terlebih dahulu ya. Diperhatikan dulu pembelajarannya. Oke, kalau setuju, sepakat? Tidak ada yang menentang? Oke. Nah, Ibu juga pengen kalian sebelum memulai pembelajaran ini, itu Ibu harapkan nanti ketika memperhatikan itu harus fokus. Nah, kira-kira sekarang Ibu pengen kalian melakukan ice breaking dulu ya. Kita tepuk fokus dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Ice breaking-nya yaitu tepuk fokus. Jadi ketika Ibu bilang tepuk fokus, kalian jawab siap fokus gitu ya. Siap semuanya? Jadi ketika Ibu bilang tepuk fokus, siap fokus, nanti terus yang pertama contohnya ketika misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuknya sekali. Kalau sekali ya, kalau pagi sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam nah, kalau malam nih, kalau sore itu 3 kali. 1, 2, 3. Siap? Oke? Oke. Ini bel penggantian jam ya, sebentar. Oke. Sekarang kita mulai tepuk fokus. Siap fokus. Sekali lagi ya. Tepuk fokus. Siap fokus. Pagi. Ya, sekali ya, di sama Ibu deh. Kalau pagi 1 kali. Pagi. Siang. Ini ya nggak apa-apa ya. Iya benar. Siang. Salah, belum apa-apa udah salah. Siang. Sore 3 kali. Oke, mulai. Azam, udah mulai banget. Ya. Yang salah nanti dihukum ke depan atau enggak kalian nanti kalau yang salah Ibu samperin buat bergaya satu pose. Ya. Oke. Speakingnya yang pertama oke. Tepuk fokus. Siap fokus. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke. Tapi mau coba lagi. Sore. Malam. Salah nggak? Nggak salah? Nggak telat ya. Oke, sekali lagi ya berarti ya. Pagi. Padahal ikutan ya. Ikutan. Siang. Sore. Malam. Oh, hebat sekali. Udah fokus ya, silakan kalian duduk. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya, Ibu mau menanyakan, kita itu mau belajar mengenai apa sih, Bos? Bootstrap. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu bootstrap? Oh, oke, silakan Aldo. Oh, nggak apa-apa, di situ duduk aja. Jadi bootstrap itu adalah sebuah perangkat kerja atau framework CSS yang dimana di dalamnya itu menyediakan banyak sekali template HTML, CSS, JavaScript. Serta kan bootstrap ini komponen B, jadi di dalamnya itu banyak sekali komponen yang pakai seperti font, table, button,
yang dimana itu dapat memudahkan programmer atau developer untuk membuat website yang dinamis dan responsif tanpa harus menulis kode dari awal. Oke. Betul ya, kita pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai Bootstrap. Jadi Bootstrap itu merupakan sebuah framework dari CSS. Kelebihannya dia itu open source. Apa aja kelebihannya? Open source. Jadi dia dapat dimudahkan. Di situ juga di CSS dia memudahkan. Jadi kita nggak perlu tuh merancang dari awal gitu ya. Tapi CSS di framework Bootstrap itu dia menyediakan. Jadi kita tinggal copy paste dari dokumentasi yang ada di Bootstrap itu sendiri. Kemarin kita juga belajar Bootstrap versi berapa? Versi 5 ya. Itu. Nah, sekarang Ibu mau menyinggung, kalian pernah nggak sih misalkan di sekitar sini mampir ke sebuah toko UMKM? Ada yang tahu UMKM itu apa? Usaha mikro? Ada yang tahu? Aduh, ini nggak tahu. Tapi contohnya tahu ya. Contohnya itu seperti toko bangunan, terus warung seblak, terus apa lagi yang contoh UMKM? Toko baju, betul. Nah, biasanya UMKM itu tadi kepanjangannya benar usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Nah, di sekitaran sekolah ini kita banyak ya contoh UMKM. Tapi kalian pernah nggak melihat tampilan aplikasi kasir dari mereka? Belum. Nah, jadi mereka itu pasti sebuah UMKM sangat membutuhkan adanya yang nama kasir karena itu adanya pembuatan transaksi ya ketika antara pembeli dan pedagang itu kita membutuhkan biasanya aplikasi kasir. Itu juga merupakan bentuk peningkatan gimana sih cara UMKM itu dapat berguna atau memudahkan masyarakat. Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi berapa sekarang? Titik berapa? Era berapa? Masih 4 ya. Tapi mau menuju 5.0. Jadi di mana semuanya harus secara digitalisasi. Nah, tugas sekarang kita ini hari ini Ibu rencana akan memulai pembelajaran kalian itu sebagai desainer UI atau UI itu user interface. Kita belajar membuat antarmuka perancangan aplikasi kasir yang ada di UMKM sekitar. Nah, contohnya mungkin nanti Ibu akan perlihatkan, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih perancangan aplikasi kasir yang dibutuhkan oleh pedagang. Tugas kalian itu yaitu membuat desain perancangan agar ketika tadi nanti penggunaan si penjual gitu ya, enak itu memudahkan dilihatnya. Rancangan antarmukanya itu sangat dibutuhkan aplikasi itu, apalagi di sekitar SMK Mahaputra itu banyak sekali UMKM ya. Oke. Nah, jelas gak? Jelas gak yang belakang? Jelas? Tapi bentar, kayaknya yang kita pakai yang ini ya. Oke, nah itu nanti kita akan mulai desain antarmuka aplikasi kasir. Nah sebelum itu Ibu ingin menanyakan sebuah pertanyaan mendasar. Nah bagaimana sih membuat tampilan kasir digital yang menarik dan mudah digunakan bagi UMKM di sekitar sekolah? Nah menurut kalian setelah kalian gambaran kalian gitu, kira-kira membuat desain tampilan aplikasi digital tuh yang mudah digunakan dan menarik itu seperti apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oh oke, mungkin Amel. Menurut saya, yang menarik itu memiliki desain, warnanya kontras dan juga konsisten. Oke. Ada lagi mungkin dari yang lain mau menjawab? Oh oke, Aiman. Menurut saya, aplikasi kasir itu butuh apa? untuk
membantu UMKM serta dapat juga digunakan untuk Mudah digunakan gitu. ya mudah digunakan. Terus kira-kira apa lagi? Fiturnya, Aiman ada gambaran? Seperti apa contohnya kira-kira dari kalau nanti membuat desain aplikasi kasir yang utama? Fiturnya itu ada contohnya tambah produk. Oh, oke. Terus? Lalu hapus produk serta mengedit produk. Oh iya ya, biasa update tambah, update, delete gitu ya, itu udah pasti. Ada lagi yang mau jawab kira-kira membuat desain? Oke. Dian? Kalau saya Dian, saya juga pertanyaan dari Ibu. Jadi kita tuh kalau misalkan ingin membuat aplikasi kasir digital itu kayak kita tuh bikin penggunaan komponennya yang tepat gitu, kayak seperti grid, atau ada notifikasi kesalahan dan juga warna-warna button yang sesuai. Jadi kita tuh nggak nabrak sama si aplikasinya, jadi terlihat menarik. Oh iya betul ya, jangan dilupakan betul tadi jawaban Amel, Aiman, Dian itu betul sekali. Tapi tadi Ibu juga yang terakhir itu jawaban dari Dian, kita perlu komponen yang tepat. Misalkan kita kan kemarin kalau di Bootstrap itu ada beberapa komponen, nanti Ibu singgung lagi komponennya ada apa saja. Terus tadi selain komponen apa Dian? Oh fitur buttonnya ya, misalkan kayak itu kita juga belajar nanti kalau misalkan kalian pernah kan membuat di aplikasi tuh ada button kalau mengklik ada warna hijau gitu ya, ada warna biru, ada warna apa lagi? Abu. Nah, itu tuh nanti di Bootstrap tuh penggunaannya seperti apa dan warnanya seperti apa. Boleh kita perhatikan ya. Kalau ada yang perlu memang penting boleh dicatat, kalian boleh mengeluarkan alat tulis atau tidak juga kalian mungkin boleh di laptopnya ditulis. Beberapa poin penting. Kalau mau ngeluarin buku dan dipersilakan. Kalau sudah diperhatikan lagi ya. Oke, kalau sudah perhatikan kembali ke Ibu. Oke. Nah, yang sebelum itu Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu satu, mengidentifikasi komponen Bootstrap untuk mendesain antarmuka aplikasi web. Jadi nanti komponen apa saja yang ada di Bootstrap itu kalian udah mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di sebuah Bootstrap. Yang kedua, kalian akan bisa mendesain tampilan antarmuka aplikasi kasir sederhana menggunakan Bootstrap. Yang ketiga, kalian menampilkan hasil rancangan antarmuka dengan layout yang menarik dan responsif. Nah, kompetensi yang dikembangkan yaitu kalian tentunya bisa berkreativitas dalam desain UI-nya, terus kolaborasi dalam tim nanti akan membuat tim, terus komunikasi hasil karyanya seperti apa, terus kalian juga berpikir kritis dalam menganalisis kebutuhan kira-kira nanti Ibu kasih studi kasus, kira-kira kalian menganalisis kebutuhan dari studi kasus yang Ibu berikan. Nah, apa itu Bootstrap? Bootstrap itu tadi mungkin sudah Ibu singgungkan di sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali agar kalian lebih ingat, Bootstrap itu dia sebuah framework CSS terpopuler untuk membuat website responsif atau mobile first atau dapat juga digunakan sebenarnya untuk desktop ya. Keunggulan Bootstrap itu satu, responsif otomatis, dia tampil sempurna di semua perangkat karena dia bersifat responsif. Jadinya dia bisa tampil di semua perangkat. Yang kedua, dia komponen siap pakai. Ya tadi di Bootstrap itu sudah menyediakan komponen yang bisa menghemat waktu coding, memudahkan seorang developer juga. Yang ketiganya, di Bootstrap itu grid system yang fleksibel, layoutnya sudah rapih, disediakan oleh Bootstrap dari grid sistemnya, terus dokumentasinya lengkap juga. Jadi kalian nanti ketika masuk ke Bootstrap itu sudah ada dokumentasinya.
dan komunitasnya besar atau banyak tutorial dan research. Jadi Bootstrap sendiri ketika misalkan kalian mentok gitu ya, belajar tidak hanya di sekolah, di luar pun komunitas Bootstrap itu sangat banyak karena di sini komunitasnya besar. Nah, analoginya Bootstrap itu seperti kita memain Lego untuk website. Kita tinggal susun komponen-komponen yang sudah jadi tanpa harus buat dari nol. Nah, cara penggunaan Bootstrap itu sendiri, ini Ibu menggunakan cara yang paling mudah, yaitu metode via CDN. Nah, jadi CDN itu nanti kalian yang pertama di-copy dulu struktur HTML-nya ya. Ya, kalian udah belajar HTML, CSS, nanti penggunaan Bootstrap itu kalian menyimpan link ini di head dari struktur HTML. Kalian simpan ini pakai CDN itu kalian dikopikan, disimpan di head. Nah, terus diletakkan setelah di head sebelum body ada CDN bundle-nya. Itu tuh biar tadi mendukung komponen-komponen yang akan di-copy. Terus dengan CDN itu tidak perlu download file, jadi kalian tinggal ngopi link aja. Tapi loading lebih cepat, selalu versi terbaru, hanya saja catatannya ada koneksi internet. Jadi harus terkoneksi internet baru bisa keluar jalan gitu. Kalau versi CDN. Kalau ada versi download juga, itu tidak perlu internet. Tapi kalau kalian mengopikan versi CDN itu harus ada internet. Biasanya ada yang ngejalanin, Bu kenapa ya tampilannya nggak keluar? Mungkin kalian bukan yang di-download, tapi yang di-copy linknya ya. Kayak gitu. Terus di Bootstrap juga itu ada yang namanya grid system Bootstrap. Dia perlu diingat Bootstrap itu menggunakan sistem 12 kolom untuk mengatur sebuah layoutnya. Ada berapa grid Nova? Ngantuk. Ada berapa grid? 12, betul. Jadi dalam grid system Bootstrap itu nanti ada 12 kolom. Kelasnya ada kolom ini yang small ya. Terus ada call, strip, SM, ini small. Kalau MD, medium. Kalau call, large. Biasanya kalau yang small buat HP, terus bisa small juga buat mobile landscape. Terus ada medium, itu biasanya tablet ya, tablet medium. Kalau large, dia desktop. Nah, untuk komponen Bootstrap itu sendiri, tadi yang pernah disinggung, dia memiliki beberapa komponen. Yang pertama navbar, menu navigasi utamanya, di situ biasanya di navbar ada logo, terus ada menu transaksi, terus ada laporan juga bisa ya di situ. Terus card, dia merupakan wadah untuk form input informasi total belanja. Nah, ada table menampilkan daftar produk dan keranjang belanja biasanya. Terus penggunaan form juga buat input nama produk, harga, jumlah. Terus ada button, aksi, tambah, hapus, bayar, cetak, dan modal. Ada pop-up, konfirmasi pembayaran. Lalu ada alert ya, notifikasi, sukses atau transaksi error. Nah, demo buttonnya juga di sini di Bootstrap. Contohnya ada kodenya sendiri ya, bukan berarti. Nah, ini ada biru, hijau, merah, kuning. Biasanya kalau warna biru dia di sininya primary. Kalau hijau, kalau merah, kalau kuning. Nah, contohnya nih, misalkan kita membuat aplikasi, terus sukses, kalian nampilin ngeklik tombol hijau atau merah? Hijau, jangan sampai menggunakan warna merah. Oh enggak ada Bu, ini mah tema sayanya websitenya merah. Jadi ketika suksesnya tombolnya merah, itu sangat sekali fatal sekali dalam sebuah desain ya. Jadi harus disesuaikan, biru penggunaannya untuk apa, hijau untuk apa, merah untuk apa, dan kuning biasanya untuk apa. Nah, contoh alert biasanya transaksi berhasil disimpan itu warna hijau. Apabila stoknya habis, itu kalian menggunakan warna merah. Nah, ini struktur layout aplikasinya. Kalian di sini ada sebuah navbar. Biasanya di sini kontennya input produk. Misalkan di situ ada transaksi atau nanti daftar produknya bisa disimpan. Terus di bawahnya ada total dan tombol biasanya untuk bagian
footernya seperti itu. Ini untuk struktur layout aplikasi kasir. Tips desain UI yang baik untuk kasir. Yang pertama tadi, walaupun udah Ibu tanyakan gitu ya, ke beberapa tadi Amel, Dian, sama Aiman udah menjawab. Tapi ada yang pertama satu, user friendly, jadi mudah digunakan. Jadi tombolnya besar, atau misalkan jangan sampai membuat tombolnya kecil nggak kelihatan gitu ya. Itu tidak sangat user friendly. Tapi user friendly itu kalian tombolnya harus besar atau mudah diklik, terus kontras warnanya yang jelas, labelnya, deskriptifnya jelas. Terus yang kedua ada responsif. Tesnya di berbagai ukuran layar, kalian dicoba dites responsif apakah tidak. Yang selanjutnya gunakan grid system bootstrap. Terus apakah mobilnya di approach atau tidak. Yang ketiga efisien, alur kerjanya yang logis, feedback visual, minimalisir klik yang tidak perlu. Itu untuk efisiensi. Jadi kalian tidak perlu membuat fitur yang memang tidak diperlukan di aplikasi kasir. Nah, proyek hari ini kita akan membuat tugas kelompok, yaitu buat desain antarmuka aplikasi kasir untuk UMKM di sekitar sekolah. Yang harus ada dalam desainnya navbar dengan logo, misalkan menu, terus form input, tabel keranjang, tampilan data belanja, tombol aksi, desain responsif. Nanti outputnya, filenya kalian disimpan di sebuah Google Drive yang Ibu sediakan. Terus kalian buat saja desain tampilannya nanti kalau sudah dikumpulkan. Nah, cuman Ibu mau atur dulu nih kelompoknya seperti apa ya. Kalau siapa yang akan membawa laptop? Hampir banyak ya. Hampir banyak ya. Nggak apa-apa, nanti satu kelompok yang penting ada satu laptop yang bisa digunakan. Nah, kelompok satu ini udah bagi ya. Kelompok satu terdiri dari Ika, Erva, Gina, Salama. Kedua Amel, Ika mana? Oke, Ika, Erva, Gina, Salama. Itu di bawah sana ya. Kelompok satu ya. Terus Amel, Safaira, Rezal, Virel. Oke, kalian kelompok dua ya. Terus Noval, Nadia, Nurul, Anin, Azam. Kalian kelompok tiga ya. Terus Riswanto, Dian, Fadla, Arif, Aiman. Oh ya, ini kalian kelompok 4. Aldo, Jagat, Irzi, Adit, Gibran, kelompok 5. Nah, Ibu juga mau membagikan LKPD-nya. Duduknya udah sesuai ya, udah per kelompok ya. Gak ada yang pindah-pindah kan? Nah, ini ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kelompok berapa tadi di sini? 3. Ini ya, kerjakan ya. Kelompok Aiman kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ini ya, LKPD-nya ya. Kelompok 1. Ini, kerjakan ya. Ini kelompok 2. Dikerjakan. Ini kelompok 5. Sama Ibu dijelasin dulu ya cara pengisian LKPD-nya. Nah, ini bentuk LKPD yang sudah Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Jadi, nanti kelompok 1 udah dilihat ya kelompok 1 tadi di bawah mana? Oh iya di sana, Erva. Kelompok 1 itu kalian studi kasusnya mendesain antarmuka aplikasi kasir toko bangunan. Jadi kalian nanti mengerjakan langkah pengerjaannya, analisis kebutuhannya, stok, transaksi, terus ada langkah-langkah selanjutnya, dikerjakan fiturnya sesuai di LKPD-nya ya. Nah, kelompok 2. Kelompok 2, studi kasusnya aplikasi kasir toko kaos jersey ya. Kalian buat situ, nanti langkah-langkah pengerjaannya, situ ada harus melakukan apa dulu, misalkan identifikasi. Jadi ini kasusnya
kalian masing-masing studi kasusnya berbeda tiap kelompok. Yang ketiga, kelompok 3 ditulis juga nanti nama kelompoknya apa. Terus ini bukan hanya studi kasus, nanti kalian nama aplikasinya dibebaskan tapi dengan tema itu aja gitu ya. Yaitu kalian membuat aplikasi kasir warung seblak. Langkah-langkah pengerjaannya ada di LKPD-nya, di situ ada kalian menganalisis menu dulu, terus buat daftar menu seperti apa. Tampilan perancangannya ya. Terus yang keempatnya, kalian juga ini kelompok studi kasusnya toko sembako. Nah, kalian ngerjain buat daftar, nanti di situnya ada buat daftar produknya seperti apa di tampilannya. Kayak gitu ya, LKPD-nya, studi kasusnya hasil toko sembako. Kelompok 5 yang terakhir, mendesain toko aksesoris ya. Kalian buat, di situ ada ibu perindakan juga, yang penting memasukkan elemen card-nya seperti apa. Untuk timeline pengerjaannya, ini agak miring. Nah, jadi kalian nanti per tahapannya ngerjain, misalkan timeline tahapan pengerjaan proyeknya, satu misalkan kalian udah menentukan target proyeknya, kan tadi udah ngasih studi kasus, kira-kira sekitar situ yang masuk ke studi kasus apa nih gitu, toko mana gitu. Yang penting sesuai dengan temanya. Terus kegiatannya kalian udah paham targetnya, tadi LKPD-nya dilihat. Terus yang kedua kalian juga buat pembagian peran kelompok. Ya gitu, jaga misalkan nanti sama siapa di situ, kan ada nama kelompok, ditulis juga misalkan perannya kalian sebagai front end kah, maksudnya bagian tombol apa, fitur apa, misalkan seperti itu. Jadi udah jangan, ada yang juga menyiapkan idenya saja kayak gitu. Terus kalian juga melakukan desain dasarnya seperti apa. Terus nanti evaluasi kalian udah mulai dirancang, setelah beres ibu nanti tanyakan ke kalian mempersiapkan presentasi ke depan ya, hasilnya nanti komponen apa yang kalian gunakan, fiturnya dari Bootstrap apa, terus seperti apa ditampilin aja dari presentasi. Nanti ibaratnya tunjuk moderatornya siapa, yang menjelaskan siapa. Terus nanti ada refleksi singkat dan penegasan targetnya. Itu terlebih dahulu, silakan Ibu persilakan untuk kalian melaksanakan proyeknya, dikerjakan beberapa waktu ke depan. Nanti kalau 5 menit terakhir itu beres, Ibu kasih tahu akan hampir beres gitu waktunya. Akan dikerjakan ya. Dibagi aja yang fitur ini, nanti yang menjelaskan siapa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tampilannya. Hanya di atas. Ada yang mau ditanyakan? Diisi aja rasanya, nanti diisi. Mau kayak silakan. Ya. Kalau buat nanti moderator, Mending yang jelasin orang lain, jadi itu lebih kayak ke mengarahkan aja. Nama produk langsung di KPD. Ya, sesuai LKPD aja ya.
Itu refleksinya nanti diisi aja ya. Refleksinya yang ada di LKP diisi. Nanti itu yang dikasihnya dari sini dulu. Kalau nanti itu dulu kan terus nanti migrasinya dari atau pas tampilan kayak gitu langsung ketemu. Boleh ininya aja. Nanti fitur bootstrap yang dipakai dari mana-mana. Misalkan ini navbar, ngambilnya dari, terus nanti dari sini yang mana apa, ngambil konten dari bootstrap itu apa. Ya. Ada yang mau tanyain? Project aja. Aldo kenapa ya berdiskusi? Kan nanti dari fitur yang dari bootstrap-nya kamu ngambil yang mana aja gitu. Misalkan di fitur ini. Bahan materinya udah Ibu penasar kan? Dilihat aja langkah-langkahnya di situ. Ininya aja tuh LKPD-nya dibagi-bagi nih. Kemudian ini.
Kenapa kamu ketawa-ketawa aja? Tampilannya aja kan. Oh. Desainnya aja. Nggak perlu nanti aja, itu mah pertemuan selanjutnya kayak kalian ngejalanin sistemnya mah. Karena mah itu sebenarnya tampilannya, desainnya aja. Kira-kira dari fitur Bootstrap yang dipakai apa? Jadi dari fitur Bootstrap yang dipakai dari navbarnya kalian, terus dari tombolnya pakai warna apa itu jelaskan. Ada kesulitan? Enggak ada. Ini aja. Maksudnya, di tampilannya aja, nanti aja pertemuan selanjutnya baru kalian mencoba fitur-fitur yang lain. Oh, mau ke toilet? Ya, silakan. Lihat dong ini. Kamu kebingungan nggak? Nah. Cabut. Oke. Terima kasih. Ya. Mana sih? Ini gimana? Jadi gini. Bingung? Bisa biru pakai yang outline, jadi yang garisnya sampingnya doang nih kan tombol teh misalkan kalau nambahin, jadi jangan sampai dengan fitur yang utama Sama. nah misalkan gini, ini searchnya kan biru tebal, nah ini kalian harusnya refreshnya misalkan yang ada outline-nya tapi biru. Ini yang sampingnya doang. Boleh buka Bootstrap-nya lagi. Bootstrap 5. Ada yang button, button. Komponen dulu ya. Nah, yang button. Ke bawah. Nah, ini. Jadi misalkan kalian teh ada tombol yang bersampingan, tapi sama-sama buat mengintipkan. Kayak tadi, misalkan nggak mungkin kan refresh jadi tiba-tiba hijau juga. Jadi dibedakan, yang satu mah warnanya biru tebal, yang satu mah pinggirannya aja. Kayak gitu.
Hijau juga misalkan kan menambah produknya hijau, tiba-tiba kalau mau ngeditnya bisa itu pakai yang outline untuk gunanya gitu. Kalau misalkan aksinya banyak kayak menginputkan stok produk, itu bisa jadi buttonnya agak panjang. Kecuali ada 2 button simpan atau kembali, kan itu dua button yang berdampingan ya. Nah itu harus beda. Tapi kalau misalkan kan ada tambah produk cuman butuh 1, kalau bisa masih buttonnya teh dipanjang dilurusin gitu. Udah sampai mana progresnya, pengen lihat. Nah, kenapa milih warna tambah ini tuh tambah transaksinya judul. Bisa diklik atau button? Enggak, ini emang cuman kayak gini doang. Oh, oke. Karena ditambahnya ini. Kalau buat nambah barang, kalau misalnya milih barang itu lebih dari 1. Oke. Tampilinnya yang apa-apa yang ini aja ya, tampilinnya. Elva bagian bikin apa? Ika. Gina. Kalau udah. Oke. Nanti presentasinya yang itu aja ya. Berapa menit? 20 detik. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit terakhir. Tadi bootstrapnya misalnya tuh apa seberapa sentimeter terus misalnya apa perbandingannya ukuran HD bootstrap masih belum terlalu paham dengan ukuran yang ada di dalam bootstrap, ukuran komponen yang ada di dalam bootstrap. Ya apa itu sebenarnya masuk Bapak jadi banyak uang, orang ngomong gitu dong. Belum balik. Dengan cara menggunakannya. Cara menyelesaikannya ya melakukan perbandingan secara langsung dan searching melakukan coba-coba gitu ya, melakukan percobaan secara langsung dan searching konten yang dirubah. Boleh disimpan di sini. Nah, cukup sih jaga. Simpan aja di sini. Bro. Nah, cukup sih jaga dulu.
Gak apa-apa, ambilin aja. Mana? Ya. Ya. Nah, ini tuh biasanya kalau di bus apa card ya. Di sini kalian pakai apa? Di sini ada di bus ngambilnya apa aja. Mana kameranya? Oke, dia belum beres ya. Oke, silakan kelompok 1 presentasi dulu ya. Ini boleh? Siapa yang ini? Oh, enggak. Dan juga di dalam file ini berisi tabel yang dimana ada nama barang, stok, harga, dan nanti. Juga menggunakan komponen button untuk tambah barang, edit, dan hapus. Nah, untuk hapus kita juga menggunakan komponen modal yang akan menampilkan pop-up konfirmasi penghapusan. Di halaman transaksi kita juga pakai nasdaq dan juga card. Di sini ada tambah transaksi. Ibu pengen lihat dong yang kalian. Oh iya. Nggak usah banyak. Iya. Yang kalian udah beres juga. Di bawah tambah barang itu ada total, bayar, dan pembayaran. Itu menggunakan form biasa. Lalu juga ada button simpan transaksi. Terus saat ini kita pakai tabel juga biar ada bayangan untuk hardware transaksi. Sama kita juga pakai part header. Terus di dalam hardware kita ada tanggal, total, bayar, dan pembayaran. Cukup sekian dari kelompok ini. Terima kasih. Oke, itu ada yang mau menyinggung? Ada yang mau nanya nggak? Temannya? Atau cukup? Oke, tambahan dari Ibu aja yang tambah barang, mending diperjelas aja ya, jangan pakai outline ya. Oke, kalau udah.
itu kan pakai kalau tambah barang kalau bisa, kalau malah terkesannya tambah barangnya yang itu yang atas. Nah, jadi kalian pakai warna yang jelas ditambah barang yang buttonnya. Kalau yang shadownya dipakai yang fitur itu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Selanjutnya kelompok 4 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dan Perkenalkan nama saya Ayman Khairus. perkenalkan nama saya Fadla. Perkenalkan nama saya Ismail. Perkenalkan nama saya Dimas. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sembako. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bagian nomor-nomor produk. Di nomor-nomor produk ini menggunakan jenis warnaan primary, warna biru. Dan juga nomor ini ketika dipencet basah. Selanjutnya saja. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian layout edit. Jadi di bagian layout edit itu di sini ada warna kuning. Warna kuning itu diambil dari warning. Kalau di sini ada tombol hapus, itu warna merah. Jadi kalau misalkan di booster itu Nah, terus yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dari nama produk. Di cari nama produk itu saya menggunakan kolom input, lalu di sebelahnya ada kolom sama di option, lalu ada asas. Ini saya menggunakan button outline primary dan di refresh juga saya menggunakan button outline secondary yang kayak garis doang. Lalu di tabel ini saya menggunakan cut yaitu ada di nomornya, edit produk, nomor produk, kategori naskah, atau penjelasannya. Mungkin begitu saja dari presentasi dari data produk kami. Oke. Mau ada masukan dari kelompok temannya mungkin dari kalau itu tambah produk, kenapa warna biru? Karena menurut saya kalau nama produk biasanya warna biru soalnya ketika menambah produk kan baru kegiatan awal. Ya. Kalau produk berhasil disimpan langsung hijau gitu kan itu bagian ketika sudah dipencet ini baru berhasil disimpan warna hijau. Oh gitu. Nah berarti kalau gitu si setnya walaupun outline ya mendingan hijau itu yang hijau atau si tambah produk yang hijau ya. Itu aja masukan dari Ibu, silakan Mbak duduk. Kelompok selanjutnya kelompok mana dulu ya? Kelompok 2. Kelompok 2.
nyamber. Nih. Bisa nggak? Oh, bisa. Itu goyang kayaknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Putri Saparani sebagai moderator dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Satya Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan hasil website kasir kami bertemakan Jensify. Yang pertama itu ada fitur dashboard. Di sini kita menggunakan log, tetapi bisa menggunakan logger untuk sebagai pembatas. Yang kedua itu menggunakan part untuk mengubah tangan dan Baik, untuk tampilan menuju transaksi penjualan itu diawali dengan button untuk bagian yang bawah, dan ini adalah input, dan kami menggunakan graph juga untuk bagian daftar transaksi berupa bagian status dan aksi juga. Baik, selanjutnya di bagian fitur transaksi pembayaran, yang pertama ada tombol button untuk menambahkan transaksi pembayaran. Terus di sini ada form input. Dan juga di tabel ini menggunakan account yang dimana ada nomor transaksi, nama tanggal pembayaran, kontak, dan juga aksi. Nah, di sini ada button, tombol button. Sini ada notifikasi belum lunas atau lunas. Terus juga ada aksi untuk melihat transaksi. sekian saja dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya atau masukan? Masukan. Oh, boleh, ini ada masukan. Tapi ini sih yang itu kan di tabelnya ada nomor transaksi. Nah, karena ini udah ada di tabel transaksi, jadi pakai nomor aja. Terus nanti dikasih kuenya karena nomor kan sedikit ya, jadi dikecilin aja. Apakah ada lagi? Cukup kayaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok. Bentar aja ya. Ya. Nopal. Rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menampilkan Om 3 akan menampilkan aplikasi yang sebelah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mufidul Rajab sebagai moderator. Saya Nova. Di sini bakal jelasin sama Bapak. Jadi ini di dashboard ada paket, ini ada total sebelah, total pendapatan, total transaksi sama total penjual. Jadi ini tuh setiap 1 bulan sekali itu bakal
nge-set. Jadi otomatis ini tuh ada yang kayak tabel produk kayak penjualan terbaru. Nggak ada lagi dari yang mau jelasin? Terus di sini juga ada warna oranye dari warna logonya kita gabungin. Terus Oke, kelompok yang lainnya dengarkan. ada logo Ramadana sesuai sama aplikasi kasir sebelah. Terus selanjutnya Cukup. Udah sih baru segini. Oh, oke. Ya kan ada yang mau bertanya atau mengomentari? Dari Buma paling itu aja ya tulisannya ya, diperbesar ya. Oke, silakan. mungkin cukup sekian penjelasan aplikasi dari kita. Maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil desain kami. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aldo Jonana Firmansyah sebagai moderator. Saya Muhammad Aditya Melika. Saya juga kami Abu Bakri. Saya juga saya Oke, Muhammad Edi Panamana. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, jadi kita langsung ke penjelasan dari desainnya. Bisa ke bagian ini. Jadi karena kita mendapatkan tugasnya sebuah aplikasi kasir di sini aplikasi kasir aksesoris. Jadi kita menggunakan warna merah muda untuk mewakili perempuan dan biru itu buat mewakili laki-laki. Jadi lalu di sini kita juga ada salah kategori di sini menggunakan kontringan. Lalu untuk bagian nama kategori itu menggunakan kolom input. Lalu ada juga font kalau kategori ini font dari Grid 5 terus sama ada tombol hapus itu dari Danger, kelas Danger. Oke, sekarang ini ada aksi tambah tombol dan ada warnanya itu melambangkan perempuan dan laki-laki ya, merah muda dan biru. Nah, berarti itu aja. Di sini ada navbar yang menggunakan font Grid 5 dan di sini ada juga navring yang menggunakan font sans serif dan di sini juga ada button outline yang berwarna warning. Ya, jadi kita Ayo dengarkan kelompok lainnya. Simpan dulu HP-nya. Jadi kelompok kita mencoba berkreasi untuk menggabungkan Bootstrap dengan CSS. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan atau saran? Gimana menurut kalian? Oke, Aiman. Saya saran di bagian itu tulisan keluar kategori kurang jelas sih, menggunakan font yang biasa saja menurut saya kurang jelas dibacanya. Kecilin lagi. Oke, nah yang gitu. Itu yang keluar kategori. Nah, fontnya lebih sesuaikan sama itu. Ya. Ada lagi sama-sama. Oke, ada lagi?
Oke, Dian. Mohon maaf izin bertanya. Buat tombol tambah itu kenapa ada pria dan Ini spare part motor buat uji coba doang ya kategori ini. Oke, cukup kayaknya ya. Silakan. Ya, jadi sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan semuanya buat kelompok. Bagi Ibu, kalian udah bisa membuat tampilan desain yang user friendly gitu ya, enak dilihat. Nah, sekarang Ibu mau membuat bagaimana sih merefleksi gitu, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan tadi desain antar aplikasi. Dibuka HP-nya boleh. Kalian ada internetnya nggak? Kalau kenapa ya? Ada ini? Oke. Untuk merefleksi ke hari ini, Ibu pengen tanya dong, bagaimana sih apa yang bikin kalian menarik
pembelajarannya? Senang atau kesulitan? Kesulitan. Oke, komponen apa sih yang bagi kalian paling mudah di Bootstrap? Button ya. Button, terus ada lagi? Navbar. Oke. Kalau dalam Bootstrap itu ada berapa komponen? Ada berapa grid biasanya tadi? 12. Wah, diharapkan pertemuan hari ini kalian lebih paham mengenai pembelajaran Bootstrap. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai lebih banyak sistem yang berjalan. Misalkan nanti kalian mengelola aplikasi si kasetnya seperti apa, terus dan desain-desain tampilan yang lainnya. Itu untuk ini sebentar ya. LKPD-nya udah dikerjakan? Silakan ibaratnya dibereskan dulu kalau yang belum. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Duh. Bentar ya, ini ya susah dibuka. Biasanya kalian ada yang suka ngasih internet lagi nggak? Internet lagi? Hotspot siapa? Kenapa ya? Boleh? Ada yang siapa? King Fast. Sini Man. Apa ini ya? A-nya besar kecil? Oke. menjadi satu. Front end. Ya sudah mengambil back end. Terus ada sih jadi berapa? Safaira? Oh, siapa ini panggil? Oh, Safadian. Ibu bacain ini ya, refleksi dari kaliannya. Ada yang mau membacakan? Tadi siapa refleksinya kelompok ini ya? Ibu bacain deh salah satu ya. Oh, biar gak serap. Ini dari kelompok 3. Nah, misalkan refleksinya apa tantangan utama? Tentang kelompok 3. Nurul, Nadia. Tadi kesulitan dalam menghadapi error dalam codingannya. Jadi ada errornya tadi, ada mungkin itu nggak jalan dari fitur apanya. Oh, data barangnya. Tadi pemilihan buttonnya ya. Kalau kelompok 3, kelompok 3. Ini mau bacanya ini judul. Oh, Amelia, kelompok 2 ya. Tadi tantangan utamanya saat pemilihan warna. Ya, warna jadi kadang selalu tidak kontras atau seperti apa. Dari kelompok lainnya, coba deh Ibu pengen tanya, Erva gimana? Erva kesulitannya apa? Oh, momen saat mengimplementasikan komponen
modalnya itu kesulitan di situ. Tapi udah dibantu, udah bisa. Sama siapa dibantunya? Oh gitu. Kalau kelompok itu? Oh, Dian? Dian ada kesulitan tidak? Oh, pemilihan batan. Kalau ini? Aldo, sulit gak? Kesulitannya mungkin pas di sini, bukan di Bootstrap itu pas ada ukuran-ukurannya. Ketika direlasikan ke desain misalnya di Canva itu kita nggak tahu ukuran berapa sentinya, jadi masih dikira-kira lah, jadi belum tentu. Jadi misalnya kalau udah bikin desain di Canva atau di mana itu, kalau misalnya nanti direlasikan coding belum tentu sama. Oh. Ada perbedaan ukuran sentimeternya belum tahu. Lebih dari ukurannya ya. Tadi kalau small biasanya digunakan oleh HP, kalau untuk ukuran desktop. Oke, nanti kita lebih jelas lagi berarti ya untuk pertemuan selanjutnya membahas ukuran, karena banyak yang bilang sama tadi masih keliru dalam ini. Nah sekarang kalian nyalain lagi, tadi dimatiin ya. HP-nya bener udah bisa kayaknya dibuka lagi. Udah nyala belum? Udah. Silakan di scan. Ini kalian join ke joincrs.com. Kalau scan ini fitur ini. joincrs.com. Bentar. Nah, 7520770. Ya itu gimana perasaan kalian saat ini? Apakah tadi kan udah, kalau sebelum kita udah ini ya, tapi sekarang perasaan kalian setelah belajar bagaimana? Apakah di situ ada, oh nih perasaannya kalian udah pembelajaran lebih banyak senyumnya ya? Ada yang ini apa biasa aja gitu, ini siapa ya? Ada siapa, ada yang mengaku? Tapi alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kalian happy, banyak tepuk tangan semua. Jadi intinya Ibu pengen kalian sudah paham bagaimana cara merancang desain tampilan menggunakan framework Bootstrap. Nah, walaupun kita tadi sudah pembelajaran, Ibu pengen desain ini dapat berguna untuk UMKM di sekitar kita. Ibu harapkan kalian inilah para penerus yang akan menjadi para developer nantinya ya. Amin. Semoga karir dalam bidang itu kan banyak, semoga kalian selalu diberikan kemudahan. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Drive ya, yang filenya Ibu udah kirimkan, kalian simpan di Google Drive. Sekarang silakan laptopnya dibereskan, bukunya dimasukkan, beres-beres pulang. Dimasukkan ke dalam tas, dirapikan. Siapa yang pikir hari ini? Oh iya, oke. Jangan gitu, kenapa? Harus saling bekerja sama.
Nanti untuk sanksi peralatan Ibu bantuin ini ya, beresin ya. Yang piket juga piket. Bangkunya dirapihin. Itu ada pensil siapa? Sudah dirapikan tasnya, casannya jangan ada yang ketinggalan. Dicek lagi di kolong bangkunya ada sampah, ada yang ketinggalan. Tidak ada ya? Oke. Kalau sudah rapi, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas mengenai JavaScript ya, juga komponennya. Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM disiapkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang piket-piket dulu, yang tidak piket silakan boleh pulang. Nanti ya. Iya. Iya. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Enggak tuh. Hati ya. Piket dulu, piket. Aduh, kabur Bato. Ini Azam bantuin ini ya, simpan ini ya. Terima kasih. Udah. Dah, ayo udah masuk lagi. Enggak tahu.